Pada zaman dahulu, bertahta seorang raja Mayadanawa, keturunan Daitya atau raksasa di daerah Lingkang sebelah utara Danau Batur, anak dari Dewi Danu Batur. Beliau adalah raja yang sakti dan dapat mengubah dirinya menjadi bentuk yang diinginkan. Beliau hidup pada masa Empu Putih. Oleh karena kesaktian sang raja, daerah Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Blambangan dapat ditaklukkannya. Karena kesaktiannya, Mayadanawa menjadi sombong dan angkuh. Rakyat Bali tak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan, dan merusak semua pura. Rakyat menjadi sedih dan sengsara, namun tak kuasa menentang raja yang sangat sakti. Tanaman penduduk menjadi rusak dan wabah penyakit menyerang di mana-mana. Melihat hal tersebut, Empu Putih melakukan yoga semadi di Pura Besakih untuk mohon petunjuk dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Beliau mendapatkan pauisi atau petunjuk agar meminta pertolongan ke India atau Jambudwipa. Kemudian diceritakan pertolongan datang dari sorga yang dipimpin oleh Bathara Indra dengan pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Dalam penyerangan melawan Mayadanawa, pasukan sayap kanan dipimpin oleh Citrasena dan Citrangada. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Sang Jayantaka, sedangkan pasukan induk dipimpin langsung oleh Bathara Indra. Pasukan cadangan dipimpin oleh Gandharwa untuk menyelidiki keadaan keraton Mayadanawa dengan menyadari kerajaannya telah terancam. Mayadanawa mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki pasukan Bathara Indra serta menyiapkan pasukannya. Ketika pasukan Bathara Indra menyerang, pasukan Mayadanawa memberikan perlawanan yang hebat. Pasukan Bathara Indra unggul dan membuat pasukan Mayadanawa melarikan diri bersama patihnya yang bernama Kalawong. Karena matahari telah terbenam, peperangan dihentikan. Pada malam harinya, Mayadanawa menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Bathara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya, sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya, banyak pasukan Bathara Indra yang jatuh sakit karena minum air yang beracun. Melihat hal itu, Bathara Indra kemudian menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul, dan semua pasukannya bisa disembuhkan kembali. Bathara Indra dan pasukannya melanjutkan mengejar Mayadanawa. Untuk menyembunyikan dirinya, Mayadanawa mengubah dirinya menjadi Manuraya atau ayam, dan daerah tersebut dinamakan Desa Manukaya. Bathara Indra tidak bisa ditipu dan terus mengejar Mayadanawa. Kemudian Mayadanawa mengubah dirinya menjadi buah timbul, sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Timbul. Kemudian menjadi Busung atau Janur, sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Blusung. Kemudian menjadi Susuh, sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Banyusuhan. Kemudian berubah menjadi Bidadari, sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Kedewatan. Dan yang terakhir menjadi Batu Paras atau Batu Padas bersama patihnya si Kalawong. Batu Padas tersebut dipanah oleh Bathara Indra, sehingga Mayadanawa dan patihnya menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir membentuk sungai yang sekarang disebut Sungai Petanu. Sungai itu dikutuk oleh Bathara Indra. Jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah, akan menjadi subur. Akan tetapi ketika dipanen,
akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai, dan kutukan itu berumur 1000 tahun lamanya. Demikianlah kisah cerita terbentuknya Sungai Petanu.